Oke, jadi uh, nggak terasa kan udah 1 jam setengah tuh. Jadi besok bagi 2 kelas yang saya pegang mata kuliah ekonomi pembangunan Islam itu saya persilahkan untuk ngobrol lah, ngobrol sambil ngotak-atik ya. Ba'da zuhur tepatnya jam 1. Siapa yang datang duluan mohon menunggu. Andai saya datang duluan, saya akan Sherlock di WA group 2 kelas itu. Andai sudah datang duluan, saya terkendala nyari susah nyari tempat parkir ya. Dimuter-muter, sempat 3 kali muter-muter itu baru dapat, kan nggak lucu juga ya itu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah, gitu. Jadi kembali ke sini, kembali ke instrumen kita. Nah, jadi ini adalah contoh catatan saudara. Jadi pertemuan 1 kemarin, ya, itu silakan dimasukkan apa yang bisa dimasukkan. Ya, jadi kemarin kita sudah buka sedikit buku Sadono Sukirno ya, bahwa ekonomi pembangunan merupakan lanjutan dari ekonomi makro, dan ekonomi makro merupakan lanjutan dari ekonomi mikro, kan gitu. Jadi ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan. Sebetulnya ada ekonomi publik ya. Jadi dari ekonomi mikro itu kan ke ekonomi sektor publik. Kemudian dari ekonomi yang ke ekonomi makro jadi ekonomi pembangunan dan perencanaan. Sebetulnya ditambah satu lagi itunya konsepnya, ekonomi pembangunan dan perencanaan. Nah, saudara, kenapa di sini fokusnya di negara berkembang? Saudara boleh lihat di YouTube saya itu yang materi untuk S3 ya. Boleh dilihat lah, kan materinya sama, S1, S2, S3 itu sama. Cuman mungkin kalau di S3 mahasiswa lebih didorong oleh saya untuk lebih tajam berpikir dan memilih hanya satu topik yang akan diangkat ke disertasinya. Jadi berbeda dengan ngajar ke saudara. Kalau saudara itu 16 pertemuan atau 14 pertemuan, 14 topik kita bahas. Tapi kalau untuk S2 apalagi S3, saya persilahkan mahasiswa hanya memilih satu topik untuk diperdalam, dan tujuan jangka pendeknya menulis makalah dalam format jurnal dan dikirim ke jurnal terindeks bereputasi lah ya. Ya syukur-syukur kalau masuk ke Scopus atau ya minimal Sinta 2 gitu. Tapi kalau enggak ya bolehlah ke Sinta berapapun boleh ya. Ditolak juga ya sudah kirim ke Garuda aja. Gitu ya. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh dilihat ya, boleh dilihat. Kita lihat dulu. Ini ada playlist ekonomi pembangunan. Nah, ini playlistnya ya. Part 3 Public Finance, Taxation, Zakat. Itu ya, zakat. Jadi zakat itu zakat itu substansinya adalah public finance, proksinya taxation. Ya kan narasinya bisa begitu. Mungkin ada yang keberatan, bahkan kan beda zakat dengan pajak, bla 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 gitu. Iya, kalau kita sudut pandangnya mau beda bisa, tinggal narasinya. Ya, bahwa zakat itu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 tayangan. Ini berapa? Lebih dari 3 semester kalau mau dibahas satu-satu ya sebetulnya. Tapi ya ini masih sifatnya pengantar ya, masih sifatnya pengantar. Ini mata kuliah apa? Materi pertama, ini materi kedua. Ini zaman saya gondrong ya, zaman COVID ini. 17 Agustus 2020 ini ya. Gitu, nggak berani menemui tukang cukur. Ini masih gondrong ini. Ini masih gondrong. Nah, yang udah dicukur tuh yang ini nih. Nah, ini udah cukur ya. Nah, jadi saudara, ini ekonomi pembangunan tuh masalahnya di sini nih. Dan ini kalau mau dibahas satu-satu nggak selesai 3 semester ya.
Ini nggak selesai 3 semester. Atau nggak selesai DS1 lah. Ini biar DS2, DS3 saudara dalami. Bagi yang berminat lanjut ke S2, S3 ekonomi pembangunan. Gitu. Ya. Jadi kenapa sih ada ekonomi pembangunan di negara berkembang? Karena di negara berkembang masih banyak ditemukan absolute poverty, ya, kemiskinan absolut. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolut ini? A situation of being unable to meet the minimum levels of income, food, clothing, healthcare, shelter, and other essential. Ini ya, jadi level income yang rendah, orang masih ditemukan rawan pangan, ya, ini sandang, pangan, papan lah ya ini ya, food, clothing, healthcare, shelter, gitu, and other essential. Yang kemudian jadi IPM, jadi indeks pembangunan manusia. Pemegang hadiah Nobelnya Amartya Sen. Yang mana Amartya Sen? Yang ini. Mana tadi? Ini nih. Ya. Nomor 2 nih, Amartya Kumar Sen, Development as Freedom. Terbit tahun 2000 ya. Ini bukunya. Penggagasnya sebetulnya temennya. Jadi awalnya digagas oleh Mahbubul Haq, orang Pakistan. Amartya Sennya orang India, gitu. Tapi karena Mahbubul Haq keburu meninggal, nah yang mengembangkannya kemudian Amartya Sen, dan Amartya Sen dapat hadiah Nobel untuk IPM, untuk Indeks Pembangunan Manusia, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya sering disebut dengan Human Development Index. Itu ada 3, ya. Bentar, udah deh lah, stop sharing ya, biar wajah saya kelihatan. Gitu. Jadi ada 3, daya beli, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Itu IPM itu, ya. Itu seperti itu. Nah, jadi apa sih yang akan dipelajari di ekonomi pembangunan? Kita pelajari IPM. Itu ya. IPM di negara dunia ketiga kalau istilah itu masih digunakan. IPM di negara berkembang kalau istilah itu masih digunakan. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, ini udah lewat waktunya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, ya, silakan, Rahmat. Tadi kan pengertian ekonomi pembangunan dari Wikipedia itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek-aspek pembangunan di wilayah negara berkembang. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalnya ini Indonesia bukan lagi menjadi negara berkembang, artinya menjadi negara maju gitu. Ya. Apakah ekonomi pembangunan ini masih bisa dipelajari ataupun diterapkan di Indonesia, Pak? Mari kita lihat. Semakin gelap hijaunya itu semakin miskin. Nih, ini data 2012, ya. Semakin gelap hijaunya semakin terbelakang, semakin terang semakin maju. Jadi Indonesia nggak terlalu gelap. Ini ya, ini Indonesia ya. Oke. Tapi kan bukan kuning, kan gitu. Yang kuning itu kan Amerika Utara, Arab Saudi udah kuning ya. Eropa Barat, Eropa Timur enggak loh. Eropa Timur hijau-hijau lah, mirip-mirip Indonesia Eropa Timur tuh ya. Nah, kemudian yang kuning lagi Australia, Jepang, Korea. Ya. Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, Jepang, Korea, dan beberapa negara Timur Tengah. Tuh. Ini 2012. Satu itu. Yang kedua, saudara. Oke. Nih. Bentar. Oh, oke, masih direkam ya? Oke. Rekamannya masih jalan. Saudara boleh masuk ke open source nih, ada archive ya, Archives. Nih terlihat, kita search Todaro. Oh ya, sorry. Saya
Sorry. Makasih diingatkan. Nah ini ya, klik archive.org, masuk ke sini, klik Todaro. Nah, Todaro Star. Waduh, ada yang baru masuk. Todaro. Nah, saudara, ini lihat nih. Jadi di edisi pertama itu eksplisit, di edisi awalnya ada berapa nih? Economic for a developing world, economic development in the third world, economic development in the third world, itu masih eksplisit ya, itu masih eksplisit seperti itu. Nah, dan Wikipedia masih seperti itu. Nah ini saudara-saudara, jadi kalau mau unduh deh, ini gratis ya, itu. Tapi sebentar, ini gratis nggak? Oh, ini borrow ya. Jadi kalau borrow, ini klik, kita hanya punya hak baca 1 jam. Ini borrow for 1 hour. Ya. Registrasi dulu. Kayak tadi ke mana? Ke Overleaf ya. Nah, nih baca nih. Tuh. Ini ya. Nah, Indonesia tuh udah negara maju belum? Nih lihat nih. Ya, masih hijau, tapi nggak gelap lah hijaunya, gitu. Tapi belum kuning. Yang kuning itu Amerika Utara, Eropa Barat, beberapa Timur Tengah, Saudi lah di sini ya. Kemudian Australia, Jepang, Korea. Tuh ya. Tuh, iya Indonesia mirip-mirip India lah. Indonesia berapa nih? Ini kalau diperbesar keluar nih ininya angkanya ya. Itu India 950 ya. Kemudian Cina ya, Cina 2300. Ada. Jadi di YouTube saya yang berikutnya nih, di sini ada ya. Di sini ada. Nanti kita lihat lagi lah ya. Jadi kalau saudara nanti ada di free hotspot area itu, free wifi itu, ya silakan diunduh atau silakan ditonton langsung, boleh lah, terserah ya. Yang penting jangan mengganggu pulsa kuota saudara. Itu ya. Itu silakanlah digunakan. Gitu. Jadi materinya sebetulnya saya sudah sediakan ini. Materi pengantarnya sudah saya sediakan, tinggal pendalaman. Gitu ya, sudah saya sediakan. Oke. Jadi gitu siapa barusan tuh? Mana yang barusan? Rahmat ya barusan yang bertanya ya. Oke. Bisa dipahami? Gitu. Nah, jadi saudara, ekonomi pembangunan itu anak kandung kolonialisme. Jangan lupa ya, anak kandung kolonialisme. Jadi negara-negara yang sekarang menjadi negara maju itu dulunya kan penjajah. Ya kan? Itu dia gitu. Nah, sekarang anggap saja itu pertobatan. Tapi yang tidak boleh lepas dari analisis kita. Sekarang kenapa di edisi yang terakhir tidak disebutkan the third world-nya? Karena ekonomi pembangunan juga diperlukan oleh negara-negara maju. Untuk apa? Untuk menjual produknya. Kan luas dunia itu cuma segini ya, luas dunia itu. Enggak. Luas dunia itu ya cuma sebesar ini. Nah, kalau sekarang ini kita kumpulkan yang kuning, yang sudah maju, dan kita kumpulkan yang hijau, jadi luas dunia ini dibagi 4. 1/4 negara maju, 3/4 negara berkembang. Gitu ya, kalau kita mau kumpulkan. Nah, sekarang yang hari ini disebut sebagai negara maju, dulunya adalah penjajah. Gitu ya, dulunya itu adalah penjajah. Jadi
itu eh, apa eh, perjalanan sejarahnya itu, koridor sejarahnya itu seperti itu. Dulunya penjajah. Gitu. Nah, anggap saja sekarang ada sudut pandang atau ada peluang narasi yang bisa kita kemukakan bahwa pertobatan negara-negara penjajah adalah dengan membantu negara-negara yang dulu pernah dijajahnya. Tapi kan tetap banyak problem di situ, menyisakan banyak problem. Jadi kalau sekarang kita berada di negara berkembang, ekonomi pembangunan itu dijadikan sebagai instrumen untuk bagaimana merubah nasib dari yang asalnya terbelakang menjadi maju, gitu ya. Nah, tentu saja transfer of knowledge diantaranya, ya. Banyak yang sekolah ke barat kan, gitu ya. Banyak yang kemudian sekolah ke negara-negara yang dulu bekas penjajahnya, gitu ya. Orang Indonesia sekolah ke Leiden, ya, gitu ya. Sekolah ke Belanda lah, gitu ya. Sekolah ke itu. Dan Bung Hatta sendiri kan lulusan Utrecht ya. Bung Hatta sendiri lulusan Utrecht. Nah, dari arah negara maju, ekonomi pembangunan itu diantaranya adalah untuk melempar komoditi, untuk melempar produknya, ya gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Titik temunya sama, tapi arah awal pemberangkatannya berbeda. Arah awal pemberangkatannya negara berkembang adalah memperbaiki nasib. Nah, negara maju, arah awal pemberangkatannya adalah bagaimana mempertahankan pangsa pasar. Begitu ya, gitu. Jadi ya, itulah yang hari ini bisa kita lihat. Itulah yang hari ini bisa kita lihat. Oke? Makasih, Rahmat. Yang lainnya barangkali masih ada pertanyaan? Cukup. Kalau cukup, mari kita tutup. Izin bertanya, silakan Sidik. Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mata kuliah ini kita ngebahas ekonomi pembangunan di dunia atau hanya cakupannya di Indonesia saja? Oke, ekonomi pembangunan itu wilayahnya dunia, Pak. Mas. Serasa nggak jadi pasca mahasiswa. Di pasca kan mahasiswanya dibilang Bapak ya. Gitu. Jadi inilah wilayah ekonomi pembangunan itu. Oke, saudara, di ekonomi makro, ini ekonomi makro dulu ya. Di ekonomi makro, produk yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Bandung dijual atau dibawa kemudian dijual ke secara geografis letaknya ada di kota Bandung, itu sudah dihitung ekspor. Jadi ekspor impor itu bukan sebatas antar negara, bukan, tapi antar wilayah. Sekarang ada BUMDes, ada APBdes ya, itu. Jadi antar desa, antar kecamatan. Saudara kalau mau riset kecil-kecilan boleh dari sekarang, dicoba aja. Siapa tahu nanti ketemu bahan buat skripsi. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi wilayahnya seluruh dunia. Wilayahnya itu. Karena kita bicara ekonomi pembangunan itu bicara positioning negara kita dibandingkan dengan negara lain yang ada di dunia. Positioningnya seperti ini. Nih. Kan kalau kita hanya potong aja Pulau Jawa misalkan itu atau Indonesia, ya Indonesia itu hijau ini. Berhenti di ekonomi makro. Ya GDP. Nah sekarang GDP yang ada dibandingkan dengan GDP seluruh dunia. Jadilah ekonomi pembangunan. Gitu ya, Sidik ya. Bisa dipahami? Siap. Oke. Itu. Silakan yang lain. Oke, jadi tadi saya ulang yang tadi saya sampaikan, ekonomi pembangunan itu anak kandung kolonialisme, anak kandung masa penjajahan. Nah masa penjajahan itu yaitu orang Eropa kan datang, orang kulit putih kan memandang orang yang tidak berkulit putih sebagai setengah manusia. Darwinisme sosial, masih ingat ya?
Darwinisme sosial atau pernah mendengar istilah Darwinisme sosial itu tapi ini teori ya. Jadi kalau teori itu kan mungkin ada orang yang juga tidak setuju dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada narasi terkait dengan Darwinisme sosial dan itu menjadi pemicu kenapa orang-orang berkulit putih merasa boleh menjajah wilayah yang ada di dunia ini. Gitu. Gitu ya. Itu. Oke. Oke, saya pikir cukup. Yang lain? Jadi besok sifatnya tawaran saja. Saya ulang ya, ini kelas A barangkali ada yang masuk di sini tanpa merubah jadwal kelas A ya. Jadi kelas A tetap ada jadwal yang sebagaimana juga saya hadir di kelas B. Nah, besok itu saya habis duhur itu kebetulan kosong. Ya, kebetulan kosong. Mungkin juga nanti ketemu sama mahasiswa prodi lain lah ya. Tidak hanya ekonomi pembangunan, karena saya juga tawarkan siapapun yang merasa perlu untuk ditutor langsung biar tidak error, biar tidak salah kamar, salah masuk ruang ya. Gitu, itu ditutor langsung. Dan kemarin mahasiswa HES itu berhasil menjalankan aplikasinya dengan sempurna. Ya, ada yang berhasil gitu. Nanti saya share linknya ke saudara. Kalau mau dilihat silahkan dilihat. Tapi kalau misalkan terkendala pulsa, kuota dan sinyal, ya sudah di kampus saja dilihatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.